Mufassirah dengan nomor peserta TF 241 akan menjawab paket soal nomor 16. Mufassirah dengan nomor peserta TF maksud KB, mufassirah dengan nomor peserta TF 241 akan menjawab paket soal nomor 16. Kepada hakim penanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Baca surat Yusuf ayat 90 sampai 93. Ya, cukup. Apa makna manna? Menganugerahkan. Siapa menganugerahkan? Fa'ilnya? Allah menganugerahkan. Menganugerahkan, ya. Atharo. Meninggikan. Fa'ilnya disebutkan, ya. Allah meninggikan. Ya, tathrib. Cercaan. Kamu dicerca. Alku. Apa, Prof? Alku. Usapkanlah. Lah, ya. Ahlun. Apa, Prof? Ahlun. Enggak Ahlun. kedengaran. Keluarga. Keluarga. Jelaskan munasabahnya. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah mengisahkan tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana saudara Nabi Yusuf ini diceritakan bahwa mereka ditimpa bencana, yaitu kekurangan makanan, dan menghadap Nabi Yusuf untuk meminta sedekah berupa makanan. Kemudian pada ayat ini masih terkait cerita tentang Nabi Yusuf, di mana saudara-saudaranya ini, di mana Nabi Yusuf ini mengakui bahwa dia adalah saudara yang dahulu pernah dicelakakan oleh saudara-saudara tirinya tersebut. Iya, tafsirkan. Qalu a innaka la anta Yusuf. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa pada saat itu ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kembali lagi ke negeri Mesir untuk menghadap Nabi Yusuf, mereka mengatakan setelah Nabi Yusuf menceritakan kembali apa yang mereka lakukan dahulu ketika dia masih kecil, yaitu membuangnya ke sumur,
kemudian berceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan hewan buas. Kemudian di sini Nabi Yusuf mengaku kepada saudaranya, sehingga saudaranya ini sampai terheran-heran. Qalu ainnaka la anta Yusuf. Benarkah, apakah kamu Yusuf? Karena mereka menganggap, saudara-saudaranya ini menganggap bahwa Nabi Yusuf itu telah meninggal. Kemudian qala ana Yusuf wa hadza akhi. Kemudian di sini Nabi Yusuf menjawab, ya aku adalah Yusuf, saudaramu yang dahulu kamu celakakan, kamu buang ke dalam sumur, dan ini adalah saudaraku yaitu Bunyamin. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kami. Allah telah mempertemukan kami berdua antara aku dan Bunyamin yang telah engkau pisahkan kami dari masih kecil. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di sini Nabi Yusuf mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yang artinya setelah Nabi Yusuf melewati banyak hal, ujian dan cobaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu, mulai dari dibuang ke dalam sumur, kemudian dijadikan budak dan dipenjarakan karena difitnah, kemudian sampai sekarang Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf dari yang tadinya terhina, dari yang tadinya menjadi budak hingga menjadi penguasa di negeri Mesir. Ya, cukup. Nabi Yusuf terangkat derajatnya karena selalu pasrah, tawakal, dan taat pada tuntunan Allah. Ya. Yang taat pada tuntunan Allah, menjauhkan diri dari larangannya disebut apa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Ciri-cirinya yang pertama, dia yang selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, selalu menjauhkan apa yang memang dilarang oleh Allah, selalu berbuat kebajikan. Dalam Quran ada nggak ciri-ciri orang bertakwa itu? Karena ini tafsir, acuannya pada ayat-ayat Al-Quran. Apa penjelasan ayat Quran tentang ciri-ciri orang bertakwa? Tidak tahu. Lupa, Prof. Hah? Lupa. Lupa, ya. Mau diberitahu? Nah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh. Apa ciri orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna, dia yang beriman. Beriman. Iya. Terus? Bil ghaib, kemudian Beriman, terus bil ghaib, begitu. Gimana? percaya akan hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Terus? Wa yuqimunas shalah, dia yang selalu mengerjakan salat. Wa yu'tunaz zakah, dia yang selalu menunaikan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Ada tadi tentang zakat. Tadi ngatakan melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Ada yang mengeluarkan zakat itu? Tidak ada ya. Oh iya. Hah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus keempat?
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia yang percaya terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan juga percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan percaya dengan adanya akhirat, Hari akhir. hari akhir. Nah, itu ciri takwa langsung kepada Allah. Kalau Ya. ciri takwa terhadap sesama manusia bagaimana itu? Saling berbuat baik, saling tolong. Ayat Qur'annya begitu. Lupa juga, Bro. Lupa. Diberitahu. Ya. Nah, itu dimulai dari wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Coba lanjutkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah, siapa muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, selalu menginfakkan hartanya kepada sesama, baik secara ya, sembunyi-sembunyi. Oh, mana sembunyi itu? Sarro itu sembunyi. Menginfakkan hartanya kepada orang miskin. Oh, itu miskin. Sarro itu miskin ya. Dorro kaya. Nah, gimana ini? Hah? Sarro apa artinya? Dalam keadaan lapang. Oh iya. Dalam keadaan cukup. Dorro Kurang. dalam kondisi kesulitan. Kesulitan. Terus? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Terus? Wal kadhiminal ghaidha. Apa itu? Kadhimin. Wah, sulit ini ya. Ya. Belum pernah baca itu ayat itu ya. Ya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas apa artinya? Orang yang bermanfaat. Bermanfaat. Kalau yang enggak manfaat, Wal afina. apa? Wal afina 'anin nas. Apa? Lupa juga ya. 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 Afina 'anin nas, yang suka memberi maaf kepada sama manusia ya. Apa janji Allah terhadap orang yang bertakwa? Diberikan jalan keluar ketika Betul. ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Diberikan jalan keluar ketika ada kesusahan dan diberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Nah, ada lagi ya. Ya jal amru yusro itu ya, amru ya. Baik, pelajaran apa yang Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, Allah menganugerahkan atau memberikan karunia-Nya kepada orang yang selalu bertakwa, berserah diri dan bersabar. Kemudian yang kedua, Allah meninggikan derajat orang yang memang pantas menurut kehendaknya. Kemudian yang ketiga, Allah Maha mengampuni orang-orang yang bersalah yang memang dia mau bertobat. Kemudian yang terakhir adalah
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.